Halo, perkenalkan, nama saya Nicholas Treva Radityo. Saya berumur 12 tahun dan saya tinggal di Warung Sila Petrus. Menurut tema yang saya pilih hari ini, yaitu peduli kepada sesama. Tentang peduli kepada sesama nih, saya pernah mendengar cerita tentang perjalanan hidup Santo Tarsisius. Saya akan ceritakan pengalaman hidup Santo Tarsisius secara ringkas ya. Nih, ketika berumur 10 tahun, Santo Tarsisius biasa mengikuti misa pagi bersama ibunya, di mana saat itu adalah masa-masa penganiayaan orang Kristiani. Jadi mereka harus melakukan misanya itu secara diam-diam. Nah, suatu ketika datanglah seorang pastor untuk merayakan perjamuan Tuhan tersebut. Tarsisius sangat bahagia ketika akhirnya menerima tubuh Kristus. Saat setelah misa, Romo itu meminta bantuan dengan umat-umat yang ikut dalam misa tersebut. Yaitu permintaannya adalah untuk meminta salah satu umat tersebut untuk membawa sakramen Maha Kudus kepada tahanan yang akan siap dieksekusi. Nah, Santo Tarsisius itu merasa mampu melaksanakan tugas mulia tersebut. Tanpa bersuara, ia langsung meminta izin kepada ibunya dan ibunya menyetujuinya. Nah, lalu Santo Tarsisius itu berbicara kepada pastor untuk dia yang akan menjadi pembawa sakramen Maha Kudus tersebut. Tapi pastor merasa tidak yakin karena umur Tarsisius saat itu masih berumur 10 tahun dan takut kenapa-napa. Nah, Tarsisius itu memaksa pastor tersebut meminta terus sampai pastor itu mengizinkannya. Nah, setelah diizinkan, Tarsisius itu melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, teman-temannya mengajak bermain, tetapi Tarsisius menolak. Teman-temannya heran, mereka langsung mengerumuni Tarsisius. Ketika mereka melihat Tarsisius membawa sesuatu di tangannya, mereka langsung menarik tangan Tarsisius. Tetapi Tarsisius tidak melepaskannya, malah dia memegangnya dengan tambah erat. Dan Tarsisius pun terjatuh karena didorong-dorong temannya sama ditarik-tarik makin erat. Salah satu temannya pun itu kesal karena mereka tidak berhasil mengambil dan tidak mengetahui apa yang dipegang oleh Tarsisius. Lalu salah satu temannya mengambil batu dan melempari Tarsisius. Tarsisius itu merasa bergeming, tapi ia tidak melepaskan tangannya. Kini ia semakin kuat dan erat dalam memegangnya. Anak-anak itu semakin kesal dan mereka melempari batunya semakin keras dan semakin brutal. Sampai beberapa menit kemudian Tarsisius tak sadarkan diri untuk membawa sakramen Maha Kudus. Ternyata ada 2 serdadu yang mengikuti dia dari awal hingga akhir. Tetapi serdadu itu sudah bertobat dan serdadu itu langsung mengarah ke Tarsisius dan memeluknya, lalu menggendongnya. Lalu Tarsisius saat digendong, dia mengucapkan dengan suara pelannya, "Tubuh Kristus masih ada di tanganku." Setelah mengatakan demikian, Tarsisius memejamkan matanya. Nah, itu cerita dari Santo Tarsisius. Nah, dari cerita perjalanan Santo Tarsisius, saya merasa sangat kagum karena perjuangan Santo Tarsisius dalam mempertahankan imannya di usia dini. Padahal di zaman itu kan adalah saat-saat di mana penganiayaan orang Kristiani yang waktu itu dianggap Kristiani itu apalah, haram kayak atau apa. Nah, tetapi dia itu masih kuat untuk mempertahankan imannya. Nah, yang saya bikin kagum itu ada beberapa hal. Salah satunya itu yang bagian dia tuh meminta kepada ibunya dan ibunya tuh mengizinkannya langsung. Nah, dari situ saya mengambil beberapa kesimpulan bahwa Tarsisius itu mungkin pernah ataupun sering melakukan kebaikan demi orang lain. Dan juga Tarsisius itu yang saya kagum lagi itu Tarsisius berani mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang yang orang kan itu hampir mati itu, dan dia berani membawakan sakramen Maha Kudus itu kepada orang-orang yang siap dieksekusi mati. Nah, setelah saya mendengar cerita tersebut, saya jadi keinget tuh peristiwa saya sendiri tentang gitu. Nah, waktu itu ya ada teman saya yang main ke rumah saya.
Sehabis itu kan mereka bermain-main apa. Nah, setelah mereka mau pulang, muncullah cuaca yang tidak baik atau hujan yang sangat lebat. Saya saya pun langsung memberinya dia payung, tetapi dia takut. Yaudah, saya bantu dia antarkan ke rumahnya. Saat sampai di rumah, saya pun kembali. Nah, dari situ kan saya mengambil kesimpulan bahwa jika kita itu peduli kepada sesama itu melalui beberapa contoh, yaitu bisa menolong kepada sesama. Tadi salah satu contoh yang saya ceritakan. Nah, peduli kepada sesama itu pasti akan membuat orang itu merasa sangat berterima kasih. Nah, tetapi kita jangan melakukan kebaikan hanya demi kebaikan. Misalnya nih, aku menolong kamu, habis itu kita bilang, tapi kamu kalau aku jatuh, kamu harus tolongin aku juga. Kan kita nggak boleh seperti itu. Nah, jika kita seperti tadi saya bilang, jika kita melakukan kebaikan, kita jangan mengharapkan imbalan. Oke, baiklah, sekian cerita dari saya.